Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Amber Dewi Cahyani dari mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Sida. Kali ini saya bersama narasumber saya yaitu Mbak Rizky Nurhidayah dari mahasiswa S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai mahasiswa berprestasi non-akademik yang menjuarai lomba tari dari tingkat fakultas dan tingkat nasional. Langsung saja kita menyapa narasumber saya. Halo Mbak Rizky Nurhidayah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk wawancara pada hari ini ya Mbak. Ya, sama-sama. Langsung saja kita mulai pertanyaan yang pertama. Apa sih yang memotivasi Mbak Rizky untuk terjun ke dunia tari dan mengikuti berbagai lomba tari? Nah, kalau untuk motivasinya sendiri, saya itu kalau tentang dunia tari ya, saya juga memiliki bule yang memang dulu juga pernah giat di kegiatan seni tari. Nah, dari situ saya juga termotivasi juga, wah ternyata tari itu menyenangkan. Nah, kemudian masuk nih saya di tingkat TK, masuk TK. Nah, tari itu biasanya kan juga sudah diajarkan sejak dini, bahkan PAUD pun juga sudah diajarkan. Nah, di TK saya juga menekuni tari tersebut, kemudian masuk ke jenjang SD. Di jenjang SD pun juga seni tari juga diajarkan oleh guru. Nah, di situ saya juga mengikuti tari. Nah, kemudian alhamdulillahnya juga di SD setiap ada kegiatan lomba tari di kabupaten itu saya juga diikut sertakan. Nah, dari situ juga saya merasakan, oh ternyata tari itu menyenangkan. Ketika saya suka tari, saya di situ juga pengen lebih giat untuk mengikuti kegiatan seni tarinya. Nah, selanjutnya masuk di jenjang sekolah SMP. Nah kalau di SMP saya tidak mengikuti tari karena memang di SMP tidak ada ekstrakurikuler tari. Kemudian lanjut lagi di SMA alhamdulillahnya juga ada ekstrakurikuler tari. Di situ saya berminat sekali untuk mengikuti kegiatan seni tari tersebut karena memang melihat dari sosok-sosok penari lah, melihat setiap ada kegiatan tari apapun itu entah itu di kelurahan ada kegiatan tari, saya memandang kok ternyata tari itu menyenangkan. Bahkan dari sebuah tari itu kita dapat mengekspresikan diri kita, mengekspresikan perasaan kita melalui sebuah gerakan tersebut. Nah, dari situlah saya termotivasi untuk selalu aku pengenlah ikut tari gitu. Nah, lanjut lagi setelah lulus SMA saya juga mengikuti kegiatan tari tersebut di kampus. Nah, itu aja. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mbak. Apa prestasi yang paling membanggakan yang pernah diraih dan di tingkat apa prestasi itu? Nah, sebenarnya kalau prestasi tentang tari ya. Kalau di tari sendiri itu saya tidak terlalu bukan kayak yang memang ada anak-anak yang memang dia itu masuk di sanggar. Nah, kalau saya sendiri itu enggak masuk di sanggar. Saya cuma yaitu menggiati kegiatan tari tersebut di setiap jenjang sekolah. Nah, kalau prestasi yang membanggakan bagi saya itu untuk sudah diikut sertakan untuk mengikuti lomba apapun itu, bagi saya sudah membanggakan diri saya sendiri karena memang diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan untuk mengikuti lomba itu udah bagi saya sendiri itu udah wah ternyata saya bisa untuk mengikuti kegiatan lomba. Nah, kalau prestasi yang sempat untuk mendapatkan juara itu waktu di kegiatan perkemahan juga itu ada lomba tari yang memang alhamdulillahnya juga mendapatkan. Tapi kalau di perkemahan kan tidak terus juara tari gitu. Tapi dari beberapa kegiatan alhamdulillahnya, nah dari tarinya itu juga mendapatkan poin lah istilahnya gitu. Kemudian selain itu kalau lomba yang juara itu di tingkat fakultas, belum lama juga di tingkat fakultas keguruan. Saya dan teman-teman mengikuti lomba tersebut yang diselenggarakan oleh BEM. Alhamdulillahnya juga mendapatkan juara 1. Kemudian untuk lomba selanjutnya prestasi yang saya dapatkan yaitu di tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Porsenasma, yaitu Program Seni dan Olahraga Nasional tingkat nasional yaitu PGRI se-Indonesia juga. Nah, saya diikut sertakan dalam lomba tersebut. Alhamdulillahnya meskipun
cuma nggak bisa dikatakan cuma sih, karena memang di dalam lomba itu kita kan juga ada usaha, ada gimana caranya kita menang. Nah di tingkat nasional di tingkat nasional itu alhamdulillahnya kampus PGRI Yogyakarta mendapatkan juara harapan 3 di nasional itu ya Mbak? Iya, nasional tepatnya itu kemarin diselenggarakan di Kediri. Iya, Universitas PGRI Kediri. Ya. Oke, lanjut nih Mbak. Kalau mengikuti lomba-lomba tari itu kan mesti ada persiapan yang harus dilakukan. Nah, bagaimana sih proses persiapan Mbak Rizky sebelum mengikuti lomba tari yang besar, terutama untuk tingkat nasional yang di Kediri itu? Nah, kalau untuk tingkat nasional di Kediri itu sendiri sebenarnya awalnya itu nggak nyangka sekali, karena memang untuk pertama kalinya saya masuk ke jenjang universitas kampus lah istilahnya gitu, karena memang saat itu di semester 2 waktu itu mengalami COVID yang memang kita belum bisa datang langsung ke kampus. Tapi untuk UKM-nya sendiri, karena memang dari semester 1 sudah di pendaftaran UKM dan ada UKM tari, saya mengikuti UKM tari tersebut. Untuk UKM tarinya tetap jalan setiap sore itu 1 minggu 2 kali. Nah ternyata di semester 2-nya itu memang pas waktunya di program seni itu. Nah di situ saya alhamdulillahnya juga memang tiba-tiba diajak sama kakak tingkat lah istilahnya. Iya, kakak tingkat yang memang tergabung juga dalam UKM tersebut untuk bergabung di kelompok tari yang memang mewakili Universitas PGRI untuk di tingkat nasional tersebut. Nah untuk persiapannya sendiri di sini gimana ya, persiapannya ya memang karena bagi saya ini pengalaman saya pertama kali untuk mewakili kampus. Bagi saya memang gimana caranya saya juga harus giat berlatih tersebut untuk bisa memaksimalkan saya. Bareng-bareng teman satu kelompok itu latihannya setiap minggu 2-3 kali. Bahkan kalau memang 3 kali ini dalam satu kelompok kok kayak kurang ya gitu, mesti bakal nambah lagi. Dan alhamdulillahnya dalam satu kelompok ini kayak semangat banget untuk terus ayo latihan gitu. Jadi gimana ya, mau dikatakan capek, emang capek, tapi ketemu sama teman-teman satu kelompok itu menyenangkan, sama-sama semangat, ayo latihan. Bahkan sampai malam pun juga itu kita latihan dari habis maghrib sampai jam 10 malam. Nah itu kayak yang penting ayo kita latihan, gimana caranya kita usaha, hasil itu istilahnya di akhir lah menang ya alhamdulillah. Kalau nggak menang ya sebagai pengalaman kita bagaimana untuk memperbaiki kedepannya gitu kan. Ya udah kayak gitu, yang penting punya tetap semangat latihan sama teman-teman itu Mbak. Saya. Nah Mbak Rizky ini kan udah mengikuti berbagai lomba dari tingkat fakultas maupun nasional. Nah pastikan setiap lomba itu memiliki tantangan yang tersendiri. Nah betul ya. Apa sih tantangan terbesar yang mungkin Mbak Rizky alami ketika mengikuti lomba dan bagaimana cara mengatasinya gitu? Nah kalau tantangan, karena memang saya katakan lagi ya, untuk yang nasional ini mungkin bagi saya memang terbesar. Tantangannya karena udah mendengar itu tingkat nasional, bahkan itu benar-benar pengalaman saya untuk di tingkat nasional. Awal saya gini, pas diajak, aku bisa atau enggak ya? Soalnya memang kan saat itu berlima, yang 4 temanku itu memang dia itu passionnya di bidang kesenian tari, dan mereka itu juga lulusan sekolah passionnya tari. Bahkan yang 3 itu kan kakak tingkat saya itu dulu juga lulusan ISI, yang satunya lulusan SMKI atau enggak? Ya yang pokoknya yang kesenian tari lah. Saya di situ kok cuma saya sendiri yang gimana ya, cuma bisa-bisanan dalam tari gitu. Tapi saya selalu meyakinkan ini buat pengalaman pertama kali saya, gimana caranya kamu ambillah begitulah, nantinya juga kedepannya kamu bakal belajar sama teman-temanmu itu. Sebenarnya sempat minder juga, nanti aku bisa nggak bareng-bareng sama kumpul yang memang mereka itu passionnya dalam bidang tari. Tapi ya alhamdulillahnya juga saya juga curhat nih sama temanku yang 4 ini, Mbak, kalau aku gimana ya, aku nggak terlalu bisa dalam ini, apalagi klasik. Nah tarikan klasik itu kan juga ada ya. Nah saya passionnya tidak di situ juga, saya cuma passionnya di kreasi. Nah alhamdulillahnya yang dilombakan ini kreasi baru, jadi insya Allah lah gimana caranya tak
tak usahakan gitu. Mbak-mbaknya juga kakak tingkat saya juga mendukung, ayo kamu bisa, kamu itu bisa kalau belajar. Nah selain itu kan kalau tantangannya itu, tantangan saya harus bisa belajar dengan giat bareng mereka-mereka yang memang passionnya di bidang tari. Saya juga gimana caranya bisalah ya setidaknya sedikit ya gitulah gitu kan. Selain tantangan untuk saya bisa tari tersebut, selain itu ya kata-kata nasional itu juga menjadi tantangan saya. Wah nanti di luar saya ketemu teman-teman banyak yang memang dari kampus-kampus lain juga kan gitu. Jadi memang saya meyakinkan diri sendiri juga untuk kamu bisa untuk maju ke tingkat ini bareng teman-teman kalian. Nah tadi kan Mbak Rizky bilang menjuarai juara pertama ya di fakultas dan juara 3 di nasional, tingkat nasional di Universitas PGRI Kediri. Iya. Nah bagaimana sih kiat-kiat suksesnya untuk memenangkan lomba itu dari berbagai tingkatan? Nah kalau kiat-kiat suksesnya itu sendiri ya memang tadi karena kita itu maju dalam lomba tersebut tidak sendiri, kita berkelompok. Nah, bagaimana caranya itu kita harus saling menjaga komunikasi dari kelompok ini. Jangan sampai ada istilahnya pertengkaran lah. Nah, itu utamanya kunci utamanya di situ. Bagaimana caranya itu saling support, saling saling menasihati lah. Kalau enggak pas latihan nih, jangan egois. Terus saya bisa nggak mau ngelatih yang ini. Nah di sini kita saling membantu. Kamu kurangnya ini, kamu kurangnya ini. Terus selain untuk kerjasama di satu kelompok itu, yaitu konsisten dalam latihan. Selalu konsisten dalam latihan dalam 1 minggu itu minimal 2 kali lah. Nah tapi ternyata alhamdulillahnya 2 kali itu pun dalam satu kelompok selalu nambah. Besok lagi latihan. Nah itu yang penting untuk kiat-kiatnya. Nah dari cerita Mbak Rizky tadi kan kan Mbak Rizky ini aktif mengikuti latihan tari dan juga mengikuti UKM ya, dan juga kepengurusannya. Bagaimana sih Mbak Rizky ini membagi waktu antara latihan tari, kegiatan UKM dan kegiatan akademik lain? Nah kalau untuk membagi waktunya sendiri, UKM itu dengan akademik atau perkuliahan biasa ya. Alhamdulillahnya UKM itu diselenggarakannya di sore hari. Nah untuk UKM tari sendiri itu biasanya dimulai jam 4-an. Nah ketika memang jam 4-an itu saya memang belum ada masih ada perkuliahan, karena UKM itu masih lanjut nanti setelah maghrib. Jadi saya masih bisa untuk mengikuti di jam setelah maghribnya sendiri. Nah kalau terkait dengan lomba tari, membagi waktunya itu kita sama satu kelompok lah. Kita saling saling memahami lah. Kalau memang jadwalnya untuk latihan tari kita berada dengan jadwal kuliah, ya gimana caranya kita mengatur mencari waktu yang longgar. Nah jadi sama-sama longgar dalam satu kelompoknya itu. Jadi saling membagi waktu lah, saling memahami. Kalau memang waktunya ini nggak bisa, kadang juga kalau cuma satu orang yang nggak bisa, yang temen yang lainnya latihan terlebih dahulu. Nah nanti baru mengajari temen yang ini gimana selanjutnya gitu. Apa sih manfaat yang dirasakan sama Mbak Rizky ketika aktif mengikuti kegiatan UKM dan juga mengikuti lomba tari? Nah, kalau yang saya rasakan ya setelah mengikuti kegiatan itu, manfaatnya yang pertama kita dapat menambah relasi, karena memang memasuki dunia perkuliahan itu relasinya cukup banyak sekali. Apalagi kita setelah terjun di UKM itu memang tidak cuma seangkatan kita bakal mengenal kakak tingkat. Nah dari mengenal itu kan kita juga dapat menambah teman. Selain itu kita juga dapat menambah pengalaman baru. Dan selain itu selain pengalaman baru kan di situ juga kakak tingkat yang memang sebelumnya sudah merasakan lomba-lomba di setiap bulan ini ada lomba ini, di bulan ini ada lomba ini. Kita dapat informasi kemudian dapat itu ajakan juga dari kakak-kakak tingkat untuk yuk melu lomba ini gitu, supaya dapat pengalaman lebih baru gitu. Nah kan Mbak Rizky ini sudah mengikuti berbagai jenis lomba ya. Nah ada nggak sih pengalaman yang menarik atau berkesan selama mengikuti lomba tari di berbagai tingkatan? Pengalaman yang paling berkesan ya mungkin yang terakhir, bukan yang terakhir sih sebenarnya, yang nasional ini, karena memang program seni dan olahraga ini itu
untuk lombanya itu kita kan ke Kediri, ya, tidak dekat dengan Jogja ya, otomatis kita mengalami inap. Nah, itu tuh bareng dengan teman-teman yang lain juga, cabang olahraga yang lain. Jadi kita di Kediri itu selama 1 minggu. Nah, 1 minggu itu otomatis kita dipersatukan dalam satu kos-kosan lah. Nah, di situ kita juga dapat mengenal, karena memang tadi yang 4 ini teman saya itu memang passionnya di bidang tari. Saya juga mengenal, oh ternyata kesenian itu banyak, kesenian itu menyenangkan, sangat menyenangkan sekali. Nah, di situ kita juga saling cerita, saling mengenal satu sama lain lebih dekat lagi, yang biasanya cuma ketemu pas latihan, ketemu pas UKM gitu kan. Kita juga di situ seperti keluarga lah intinya gitu. Untuk lebih berkesan lagi yaitu memang untuk pengalaman saya pertama kali mewakili, diikutsertakan dalam kegiatan pentas seni lomba tari tingkat nasional. Itu bagi saya. Lalu bagaimana sih Mbak Rizky ini memandang bahwa pentingnya dunia tari dalam mengembangkan diri sebagai mahasiswa? Nah, untuk pentingnya dunia tari bagi mahasiswa, nah khususnya saya sendiri kan di prodi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, di pendidikan guru sekolah dasar itu bisa dikatakan apa ya, guru SD itu bisa semuanya. Nah, kebetulan juga, nggak kebetulan, memang mata kuliah seni tari itu juga ada di program prodi guru sekolah dasar. Nah, jadi di situ tari itu bagi saya memang sangat penting, bagi apa ya, untuk mengembangkan diri kita, untuk mengekspresikan perasaan kita melalui seni tari itu sangatlah penting. Apalagi untuk guru SD kan juga nantinya juga di SD dapat mengajarkan lah, meskipun cuma dasar-dasarnya bagi anak-anak SD. Kemudian selain itu kan juga, kalau memang kamu giat di tari, kamu bisa melatih, mengasah lagi kemampuan kamu di bidang tari, entah itu mengikuti sanggar. Nah, kalau biasanya kan kalau udah ikut sanggar tuh bisa dipanggil nih, ikut tari sana, ikut tari sini, bahkan ada yang kesenian jadilan kan juga ikut jadilan sana, ikut jadilan sini. Nah, seperti itu kan juga menambah relasi kita untuk terus mengembangkan potensi kita gitu, bagi saya. Lalu harapan dan rencana Mbak Rizky ke depannya dalam dunia tari itu apa? Nah, kalau dalam dunia tari, untuk harapan saya ke depannya, harapannya saya itu pengenlah tetap belajar terus terkait dengan kegiatan tari ini, bisa tetap belajar. Nah, tapi karena memang akhir-akhir ini sudah tidak mengikuti kegiatan tari karena sudah semester akhir-akhir, jadi sibuk dengan kegiatan ini kan tidak terlalu di lingkungan tari lah gitu. Nah, tapi harapan kedepannya saya bisa tetap konsisten, bukan konsisten ya, tetap mengupayakan diri untuk terus berkecimpung di dunia tari. Bahkan itu kan nantinya juga buat saya sendiri juga, untuk di kehidupan lingkungan sekolah dasar bisa saya ajarkan, entah itu ke anak didik nantinya, atau bahkan kan kalau kita bisa tari kegiatan 17-an di desa. Nah, biasanya kan juga menampilkan kegiatan-kegiatan tari. Nah, di situ kita juga dapat mengajarkan, melatih adik-adik di lingkungan sekitar kita. Itu aja. Oke, luar biasa sekali cerita dan pengalaman dari Mbak Rizky. Terima kasih Mbak Rizky atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan Mbak Rizky ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua. Baik, sekian wawancara kali ini. Saya Ambar Dewi Sahyani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.